Shalom saudara. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dari kitab Markus. Kitab Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kitab Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Dan khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan memberi judul Penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara simak dengan baik ya. Dan pada hari itu, ketika menjelang malam, dia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang." Dan setelah membiarkan kerumunan orang itu pergi, mereka membawa dia ketika dia berada di dalam perahu itu. Dan perahu-perahu kecil lainnya pun ada bersamanya. Dan terjadilah badai angin yang dahsyat dan gelombang menghantam pada perahu itu hingga hampir dipenuhi air. Dan dia sendiri berada di buritan sambil tidur di atas bantal. Dan mereka membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah engkau peduli bahwa kita binasa?" Dan setelah bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka angin pun redahlah dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Dan dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu demikian takut? Bagaimana kamu tidak memiliki iman?" Dan mereka takut dengan ketakutan yang besar dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudaraku yang terkasih, nats yang baru saja kita baca itu didasari ketika Tuhan Yesus beraktivitas bersama-sama dengan para muridnya, di mana ketika menjelang sore hari, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan murid-muridnya di sini tidak ada satupun yang menolak ajakan daripada sang gurunya. Ketika sampai di tengah danau, maka terjadi badai dan air mulai memasuki perahu hampir penuh. Nah, hal ini membuat murid-muridnya menjadi takut dan panik. Padahal kita tahu, saudara, sebagian murid daripada Tuhan Yesus itu berasal dari nelayan, dari seorang nelayan yang biasa mencari ikan di danau Galilea. Tentu mereka yang sebagai nelayan tentu sudah tahu seluk-beluk daripada danau Galilea itu, sehingga agak mengherankan murid-muridnya itu tidak mengetahui kapan akan terjadi angin topan. Dan yang paling mengherankan lagi, kenapa tidak dapat mengatasinya? Di mana Tuhan Yesus saat itu, saudara? Ternyata Tuhan Yesus saat itu sedang tidur di buritan. Di sini kalau kita memperhatikan, murid-muridnya itu tidak menyadari akan penyertaan daripada Tuhan Yesus, sehingga mereka merasa panik, merasa takut, dan sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus dari tidurnya. Saat membangunkan Tuhan Yesus, mereka itu protes sangat keras, saudara. "Guru, tidakkah engkau peduli bahwa kita ini akan binasa?" Kemudian Tuhan Yesus itu bangun dan menghardik angin, danau, "Diamlah, tenanglah." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya?" Di sini murid-muridnya itu ketakutan ketika Tuhan Yesus berkata demikian, saudara. Sehingga murid-muridnya itu satu dengan yang lain saling bertanya, "Siapa gerangan
orang ini. Nah, kalau kita membaca dan merenungkan dengan baik, ini membuktikan bahwa selama ini para muridnya itu tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Saudaraku yang terkasih, walaupun mereka bertolak ke seberang bersama dengan gurunya, bersama dengan Yesus, tetapi ketika ada badai, maka tetap saja murid-muridnya itu ketakutan dan menjadi panik. Sampai murid-muridnya itu teriak membangunkan Tuhan Yesus. Seharusnya kan mereka tidak perlu takut, saudara, karena mereka berada di dekat Yesus, di dekat gurunya. Tetapi kenyataannya mereka tidak percaya akan pernyataan daripada gurunya itu. Coba seandainya saat itu kita ada di perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan para muridnya saat itu, saya rasa apa yang dirasakan oleh murid-muridnya waktu itu, kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, mungkin juga sebel-sebelnya mereka kepada Tuhan Yesus, mungkin 99,99% akan menjadi perasaan kita juga. Benar nggak, saudara? Sering lebih mudah kita mengucapkan daripada mengimani dan melakukannya. Keadaan saat itu kalau kita mau merenungkan, sangat berhubungan dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini, di umat Tuhan di akhir zaman ini. Walaupun mengaku hidup bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, namun seringkali kita sama seperti murid-murid Tuhan saat itu. Kadang timbul rasa takut ketika menghadapi masalah. Seperti murid-murid Tuhan, mengaku mengenal Tuhan, tetapi ternyata tidak mengenal secara dekat. Tuhan tidak pernah diajak bicara. Tuhan tidak pernah diajak komunikasi. Sehingga Tuhannya kenapa, saudara? Sehingga Tuhannya tidur. Coba kalau keluarga Pak Abun, antara istri, anak, di rumah diem-dieman, apa yang terjadi? Udah tidur. Ngapain? Pak Abun nggak pernah ngobrol sama aku. Udah, satu dengan yang lain saling cuek, tidur. Demikian pun kalau Tuhan tidak pernah diajak komunikasi, Tuhan tidur. Yang butuh siapa? Yang butuh kan manusia. Benar nggak, saudara? Nah, pada pertengahan bulan Januari yang lalu, di mana kita dikejutkan dengan banjir bandang di kota Manado, begitu menghanyutkan, dan ribuan, mungkin ratusan rumah itu hanyut, harta benda mungkin terhanyut juga. Waktu beberapa minggu yang lalu saya berada di Manado, ada yang menceritakan ketika banjir bandang melanda kota Manado, yang mendapat berkat itu pemulung-pemulung, saudara. Ada pemulung yang menemukan duit itu sampai ratusan juta, saudara. Jadi berbagi-bagi berkat. Dan ketua sinode saya itu rumahnya itu airnya sampai atap, penuh dengan lumpur. Tetapi ketika kemarin saya ke sana, rumahnya sudah benar kembali. Nah, bagaimana reaksi kita, saudara, melihat masalah ini? Bukan hanya di Manado, tetapi di belahan kota di Indonesia, termasuk kota Jakarta ini, terjadi banjir yang begitu luar biasa. Perasaan kita bagaimana, saudara? Tentu kita merasa sedih, merasa khawatir, merasa panik kalau rumah kita juga terkena banjir. Benar nggak? Waktu Kelapa Gading banjir, saya bolak-balik komunikasi sama yang penjaga gereja ini. Sudah masuk belum airnya? Karena selalu di foto airnya sudah tinggi dan masuk sampai seprapat di dalam ruangan, tapi nggak sampai ke sini.
Dan puji Tuhan tidak sampai masuk ke dalam, saudara. Coba kalau masuk, karpetnya itu rusak, saudara. Jadi jangan heran kalau terjadi badai di dalam kehidupan kita, kita tidak dapat mengatasi masalah itu. Bisanya kita apa? Kita biasanya marah. Biasanya kita ngedumel kepada Tuhan. Kemudian kita komplain sama Tuhan. Kemudian yang paling mudahnya kita meninggalkan Tuhan. Benar nggak, saudara? Nah, di dalam kehidupan tentu tidak luput dari yang namanya masalah. Jadi jangan lari dari masalah itu, saudara. Masalah harus kita hadapi. Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b, di situ dikatakan, Aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, kita mengenal Tuhan Yesua itu jangan hanya kenal saja. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesua itu secara dekat. Kita kenal SBY nggak, saudara? Kita kenal SBY dari media TV, media koran. Tetapi kita kenal nggak secara pribadi? Tidak kenal, apalagi SBY, nggak kenal siapa kita. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, kita harus mengenal Tuhan Yesua itu secara dekat. Maka penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu akan kita rasakan, sehingga kita tidak akan gentar ketika masalah itu datang di dalam kehidupan kita. Mari kita meyakini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana kita meyakini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau saudara membaca dengan baik dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 dengan baik, itu paling tidak ada 3 hal bagaimana kita meyakini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu ada di ayat 35 sampai 36. Yang kedua, saudara, kita harus mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 37 sampai 39. Dan yang ketiga, saudara, kita harus kita akan dijadikan lebih dari pemenang. Ayat 40 sampai 41. Mari saudara, kita akan membahas satu persatu bagaimana kita meyakini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesua berada di dalam dunia dalam wujud sebagai manusia secara utuhnya, tentu Tuhan Yesua itu mencari orang untuk dijadikan teman. Maka didapatilah orang-orang untuk dijadikan teman dan bahkan dijadikan murid-muridnya. Sehingga kemanapun Tuhan Yesua pergi selalu diikuti oleh murid-muridnya. Nah, usai memberitakan Injil, kemudian Tuhan Yesua mengajak murid-muridnya itu untuk bertolak ke seberang. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesua bukan saja menjadikan mereka sebagai murid, tapi bisa dikategorikan murid-muridnya itu sebagai seorang sahabat. Karena kemanapun Yesua berjalan selalu diikuti oleh para muridnya. Demikian pun dalam kehidupan kita, saudara. Kita tidak cukup hanya mengenal atau berjalan bersama Tuhan Yesua saja, tetapi kita harus dapat mengenal Yesua secara dekat dan mengenal siapa Yesua itu sesungguhnya.
menjadikan Yesua sebagai sahabat di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi seorang sahabat, kita harus lebih dulu mengerti apa arti kata sahabat itu sendiri. Sahabat adalah orang yang mengerti akan sahabatnya, baik dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. Walaupun dalam persahabatan kadang ada selisih paham, ada perbedaan pendapat. Nah, saudaraku yang terkasih, selama saya bergaul dengan banyak teman, saya belum pernah menemukan seorang sahabat sejati. Semua saling mengecewakan, saling iri, saling menjatuhkan, dan bahkan saling bersaing dalam segala hal, saudara. Itulah persahabatan manusia, saudara. Tapi jika kita bersahabat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Apalagi Tuhan sendiri yang ingin menjadikan kita itu sahabat. Jika kita berkata kepada orang yang tidak kenal Tuhan Yesua bahwa kita adalah sahabat Tuhan, tentu mereka akan tertawa dan berpikir bahwa kita sudah tidak waras, saudara. Bagaimana mungkin manusia bersahabat dengan Tuhan? Tetapi mereka tidak tahu, saudara, bahwa Tuhan sendiri yang berkata demikian. Coba kita buka, saudara, Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, "Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu." Nah, inilah yang membedakan antara kehidupan orang percaya dengan kehidupan orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesua. Jadi bukan jaminan orang yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, aktif di dalam pelayanan, berdoa setiap hari, baca kitab setiap hari, orang ini sudah dapat dikatakan mengenal Elohim. Belum tentu, saudara. Coba lihat murid-murid Tuhan yang setiap harinya berjalan bersama dengan Tuhan. Kemana Tuhan Yesua melayani selalu ada murid-muridnya. Mungkin makan satu piring bersama, tidur satu ranjang. Tetapi buktinya apa, saudara? Mereka tidak mengenal Tuhan Yesua dengan baik. Baru ketika ada masalah sedikit saja mereka sudah ketakutan. Karena apa, saudaraku yang terkasih? Karena mereka tidak mengenal secara erat siapa Yesua itu. Mereka tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin pada saat ikut bersama dengan Tuhan Yesua, diam-diaman. Tuhan Yesua kemana, ikutin aja. Mungkin takut karena gurunya, dia muridnya mungkin merasa sungkan atau apa, sehingga gurunya tidak pernah diajak ngobrol. Adakah di dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap hari membiasakan diri untuk berkomunikasi kepada Tuhan? Tuhan jangan dibiarkan tidur, saudara. Baru dibangunkan ketika kita mengalami masalah, baru kita cari Tuhan. Bukankah demikian, saudara? Ketika kita sedang senang, kita lupa Tuhan. Tetapi ketika kita susah, kita baru ingat Tuhan. Seperti itu murid-murid Tuhan Yesua, sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesua, makan bersama, tidur bersama, dijadikan murid, tetapi mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesua itu sesungguhnya. Murid-muridnya hanya mengenal Tuhan Yesua sebagai orang yang bisa melakukan tindakan ajaib, mujizat, tetapi tidak mengetahui identitas Yesua sesungguhnya. Mereka hanya mengenal Yesua itu sebagai guru, sebagai orang yang dihormati saja, saudara. Sehingga mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesua sesungguhnya. Sekarang yang kedua, saudara,
bagaimana kita meyakini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, murid-murid adalah orang yang selalu menyertai Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Tentu seharusnya mereka tahu firman, karena mereka sering mendengarkan firman Tuhan, sering mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Walaupun mungkin ajaran Tuhan Yesus saat itu ditujukan untuk orang lain, tetapi kan mereka ada di situ, mereka kan ada di dekat Tuhan Yesus. Tentu mereka mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan untuk orang. Maka mereka akrab dengan Tuhan. Tetapi buktinya, ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, mereka patuh. Artinya mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka patuh kepada gurunya. Tapi coba perhatikan saudara, saat perahunya di tengah danau kemudian ada terjadi badai yang akan menggelamkan murid-muridnya. Ini merupakan sumber masalah, saudara. Ini yang menjadi topik permasalahannya, saudara. Ternyata para muridnya yang sudah mengikuti Tuhan Yesus, yang sudah taat, ternyata masih memiliki iman yang kurang teguh. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya yaitu murid-muridnya mengalami kepanikan, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Padahal saat itu Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Nah, seharusnya saat Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, harusnya murid-muridnya itu tinggal percaya saja. Karena jika Tuhan Yesus sudah berkata, ayo kita bertolak ke seberang, tentu ada maksud dan tujuannya. Berarti Tuhan akan bertanggung jawab atas kehidupan daripada murid-muridnya itu. Tuhan pasti akan menjamin keselamatannya. Seperti saya minggu depan akan pelayanan ke Cimahi. Saya ajak Ibu Vesia dan beberapa rekan yang lain. Tentu mereka yang saya ajak, saya pasti yang mengajak, saya akan bertanggung jawab kepada teman yang akan saya ajak. Misalnya makan, tentu saya yang bayarin. Tidur di hotel, tentu saya yang bayarin, karena saya yang mengajak mereka. Jadi mereka harus percaya kepada saya. Coba kita buka, saudara, Yeremia 29. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Amin. Nah, ada tidak Tuhan Yesus di dalam perahu saat itu, saudara? Ada nggak? Ada. Tapi mengapa murid-muridnya begitu ketakutan dengan berkata, Guru, tidakkah engkau peduli bahwa kita ini akan binasa? Saya mau tanya, saudara, waktu murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus, membangunkannya itu dengan lembut atau dengan keras, saudara? Dengan keras. Kenapa, saudara? Karena mereka ketakutan. Kan ada Yesus di situ. Kenapa mesti takut? Jawabannya sederhana, saudara. Karena murid-muridnya tidak percaya kalau keselamatannya itu ada di tangan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus sudah katakan, mari kita bertolak ke seberang? Berarti bakal nyampe ke seberang nggak, saudara? Bakal nyampe. Nah, pada waktu terjadi badai, sudah nyampe belum? Belum. Nah, kalau
Misalnya salah satu murid Tuhan Yesua saat itu, waktu saat terjadi badai, misalnya Petrus, yang paling dominan Petrus. Ketika terjadi badai dan murid-murid yang lain teriak panik, "Petrus, Petrus, bangunkan, Yesua, ada badai nih." Petrus jawab apa? "Tenang, tenang. Ingat tidak tadi guru ngomong apa? Mari bertolak ke seberang." Nah, kalau bakal nyampe ke seberang, ya udah, tenang saja, percaya saja. Jadi tidak usah panik. Itu kata Petrus. Terus murid-muridnya Yesua yang lain, "Terus bagaimana, Petrus? Apa yang harus kita lakukan?" Petrus jawab apa, saudara? "Ya udah, kita nyanyi saja, kita sukacita saja." Nah, waktu murid-muridnya bernyanyi sukacita, Yesua bangun. "Kalian ngapain?" "Nyanyi." "Kalian tidak takut tuh ada badai?" "Siapa takut?" "Loh, gak takut nanti kalau tenggelam?" Mereka jawab apa? Kan ada guru. Guru kan sudah katakan akan bertolak ke seberang. Jadi kami percayakan saja hidup kami kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, menjadi pengikut Tuhan Yesua tidak berarti 100% hidup tanpa masalah. Ada kalanya kita berhadapan dengan angin ribut. Mungkin baru angin-angin yang sepoi-sepoi. Mungkin baru belum seperti badai yang menerpa di dalam kehidupan kita. Tetapi badai selalu hadir di dalam kehidupan kita sepanjang kita masih hidup. Kalau kita tidak mau ada masalah, kita harus apa? Harus mati. Udah selesai masalahnya, saudara. Tapi ingat, saudaraku yang terkasih, bahwa kita tidak perlu panik, kita tidak perlu khawatir, apalagi kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesua. Jangan sampai kita yang mengaku percaya kepada Yesua ternyata tidak melibatkan Tuhan Yesua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai-sampai Tuhan hanya ditempatkan di mana, saudara? Di buritan, sehingga Tuhan Yesua tertidur sendiri. Coba saya mau tanya, dalam satu hari, adakah saudara mempunyai waktu untuk berkomunikasi bersama-sama dengan Tuhan? 1 jam aja, saudara, setiap hari. Bukan doa makan, bukan doa mau tidur loh, saudara. Itu doa yang rutinitas. Tetapi komunikasi secara pribadi, ngobrol-ngobrol bersama dengan Tuhan. Adakah waktu saudara luangkan waktu 1 jam? Kalau tidak bisa 1 jam, mungkin setengah jam. Kalau tidak bisa setengah jam, mungkin 10 menit. Adakah waktu luang itu yang saudara lakukan setiap harinya? Hanya saudara sendiri yang dapat menjawabnya. Seperti murid-murid Tuhan, saat terjadi badai mereka panik dan menjadi takut, karena mereka tidak mempercayai seluruh kehidupannya di dalam penyertaan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, badai di sini dimaksudkan adalah permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Selagi kita masih hidup, permasalahan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita menghadapi masalah tersebut dengan mempercayai semuanya kepada Tuhan. Kita tinggal pegang kepercayaan kita ini kepada Tuhan. Kita tinggal serahkan masalah kita ini kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan itu sebagai ban serep di dalam kehidupan kita, tetapi libatkan Tuhan Yesua di dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga Tuhan pasti akan berada di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan kita, Tuhan pasti akan mencarikan jalan keluarnya. Amin, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara,
bagaimana kita meyakini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan dijadikan lebih dari pemenang. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika terjadi badai di tengah danau, murid-muridnya itu kan panik, takut. Nah, saking takutnya mereka menuduh Yesus tidak peduli akan keselamatan mereka. Ya nggak, saudara? Kan mereka membangunkan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli sehingga kami bisa binasa." Sehingga mereka menuduh Tuhan Yesus tidak melindungi mereka. Bagaimana mereka bisa menuduh Yesus tidak peduli, padahal kan Tuhan Yesus saat itu juga dalam keadaan bahaya. Karena Tuhan Yesus kan juga ada di dalam perahu. Tentu kalau mereka dalam keadaan bahaya, Yesus pun tentu dalam keadaan bahaya karena mereka satu perahu. Tetapi ketika Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah," maka angin dan danau pun itu menjadi, ketenangannya itu menjadi luar biasa, sangat teduh. Kalau saudara membaca ayat demi ayat, itu ketenangan danau itu sangat luar biasa, saudara. Sehingga di ayat 41 di situ dikatakan seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini membuktikan bahwa murid-muridnya itu menganggap Yesus itu hanya seorang guru yang diteladani, dihormati, saudara. Tetapi dengan peristiwa Tuhan Yesus menghardik angin agar diam, maka murid-muridnya menjadi tahu bahwa Yesus bukan hanya sebagai guru, tetapi Yesus itu juga Elohim. Kenapa Tuhan Yesus sampai tertidur di tengah badai, saudara? Kenapa Tuhan Yesus sampai tertidur di tengah badai? Yesus tertidur di tengah badai karena Yesus tahu bahwa tidak akan ada bahaya yang menimpa murid-muridnya. Nah, ini semua tentu ada maksud dan rencana Tuhan untuk murid-muridnya, yaitu Tuhan ingin mendidik mereka untuk bisa tahan uji, percaya akan penyertaan Tuhan, dan berserah seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Nah, kisah ini kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita, bukankah banyak umat Tuhan yang mengaku menjadi murid Tuhan Yesus, tapi ketika ada masalah datang ke dalam kehidupannya, seringkali kita seperti murid-murid Tuhan Yesus, tidak mempercayai penyertaan Tuhan. Kita seringkali juga menganggap Tuhan Yesus itu hanya sebagai seorang soko guru, orang yang patut kita teladani. Tetapi dengan kejadian itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Elohim. Coba kita buka Yohanes 13 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, "Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar sebab akulah dia." Nah, saudaraku yang terkasih, mulai ketika saat kejadian itu, murid-muridnya baru mengakui dan percaya bukan saja sebagai guru, tetapi Tuhan Yesus adalah sebagai Elohim. Nah, Tuhan juga ingin mendidik kehidupan kita ini agar kita tetap bertahan walaupun masalah demi masalah datang di dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita tetap setia dan mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan ingin kita ini menjadi lebih dari pemenang.
Jadi keberadaan kita ini sebagai pribadi-pribadi yang melebihi seorang pemenang, saudara. Tentu semua ini dikarenakan karena Tuhan Yesua yang menyertai kehidupan kita, bukan dari usaha kita sendiri. Benar nggak, saudara? Kita bisa sampai detik ini ada di tempat ini pun, ini bukan kekuatan kita, tetapi karena Tuhan Yesua yang memampukan kita untuk kita berada di tempat ini. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, seharusnya ketika Tuhan Yesua mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, seharusnya para muridnya itu percaya bahwa Tuhan Yesua akan menolong mereka, sehingga mereka tidak menjadi panik. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini menjadikan suatu pembelajaran bagi kita, bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi, yakinlah bahwa penyertaan Tuhan Yesua di dalam kehidupan kita itu selalu nyata. Coba sepanjang tahun 2014 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Mungkin ada badai yang akan datang menerpa kita, entah itu kesehatan, entah itu perekonomian, entah itu urusan suami istri, anak-anak. Bagaimana sikap kita menghadapi badai yang datang di dalam kehidupan kita? Apakah kita akan panik? Apakah kita akan gelisah? Apakah kita akan menjadi takut, kemudian mencari pertolongan kepada orang lain? Saudaraku yang terkasih, masalah sepanjang kita hidup tidak akan pernah berhenti. Tetapi biarlah ketika kita menghadapi ini semua, yakinlah bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu selalu nyata. Nah, sebagaimana yang telah dikatakan bahwa kita meyakini penyertaan Tuhan Yesua di dalam kehidupan kita, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi apa, saudara? Kita berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, kita harus mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita akan dijadikan lebih dari pemenang. Amin. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan.